Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa kesehatan tulang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu banyak sekali orang yang melakukan berbagai macam usaha agar tulangnya tetap terjaga dan juga tetap sehat nih. Tema kita pada hari ini terkait dengan tulang yaitu fraktur atau patah tulang. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Dr. Lisda dan juga Dr. Junia. Nah, tapi sebelum kita sapa dulu kedua narasumber kita pada hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya bisa langsung hubungi kami di nomor 0851 7676 4648 di nomor 0851 7676 4648 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan kalian di Instagram kami yaitu @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan dokter kita terkait dengan tema hari ini. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter Lisda sehat? Sehat. Aman dok? Aman. Dokter Junia sehat? Sehat. Tetap bersemangat dok? Oh iya, semangat dong hari Senin. Oh iya benar, hari Senin harus tetap bersemangat ya. Oke dok, sebelum kita masuk ke materi pertama dari Dokter Lisda nih, boleh dijelaskan sedikit nggak dok untuk masyarakat yang ada di rumah biar tahu nih sebenarnya fraktur itu apa sih dok? Oke. Jadi ini tema kita itu topiknya pakai bahasa medis ya dok ya, yaitu tentang fraktur. Tapi sebenarnya teman-teman semua masyarakat yang ada di rumah pasti tahu kalau udah disebut istilah patah tulang gitu ya. Nah itulah fraktur gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kita mengangkat topik fraktur atau patah tulang ini karena yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang seringkali ya ini mitos-mitosnya nih ya benar. Keburu keungkit ya salah satu mitosnya itu biasanya diurut gitu ya benar. Kemudian akhirnya nanti bisa sembuh dok terus ternyata beberapa tahun setelah itu terjadi kelainan gitu entah itu dari segi bentuk tulangnya gitu cara berjalannya akhirnya berubah nggak seperti yang normal waktu sebelum terjadinya fraktur gitu. Nah karena sebenarnya nanti kita akan bahas sebenarnya boleh nggak sih diurut nah, gitu bener tuh, untuk dok. patah tulang. Itu banyak yang penasaran nih pasti pemirsa. Iya betul sekali. Oke. Kita langsung masuk ke materi dok. Oke, sip. Boleh dong materi kita dari lihat Dokter ya Lisda. Materinya ya. Oke, dia, jadi hari ini tema kita itu adalah tentang fraktur. Fraktur ini boleh teman-teman lihat mungkin ini nggak awam banget, tapi untuk mengartikannya mungkin orang medis gitu ya, atau dokter, khususnya dokter radiologi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman di rumah atau masyarakat di rumah pasti bakal kenal istilah ronsen toh. Gitu ya, kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, entah itu tabrakan, laka tunggal ataupun ada lawan misalnya, kemudian akibat benturan yang terlalu hebat, kemudian terjadilah trauma di daerah tulang kita banyak ya punya tulang ya seluruh tubuh, kemudian nanti bakal dengar istilah kita ronsen dulu ya, kata dokter gitu ya di IGD biasanya. Nah yang gambar hitam putih begini, ini adalah hasil ronsen gitu ya. Nanti boleh kita lihat di slide berikutnya. Boleh slide berikutnya. Ya, kita ke slide berikutnya. Mana nih? Oh, ini dia dok. Oke, ini gambar ya, dok, ya? Pengantarnya ya. Jadi di awal aja udah serem gitu ya. Tapi jangan serem dulu ya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi ini salah satu contohnya. Pasti kalau kita lihat ada perbedaan dari bentuk tangan kita yang normal. Ya, jadi kalau misalnya tangan kita yang normal tuh lurus aja gini, nggak ada lekukannya gitu. Yang ini nih agak ada lekukannya. Walaupun selain dari lekukan, dia juga ada luka terbuka. Gitu ya. Nanti apakah boleh dok sambil luka sambil patah gitu ya pertanyaannya? Nanti ada klasifikasinya gitu ya. Boleh next? Oke. Kita next slide. Next slide. Ini agak ngeri ya dok ya lihatnya. Agak ngeri ya. Jadi di awal tuh langsung dikasih gambar yang ngeri ya dok ya. Oke.
Boleh Ini next biasanya slide. karena kecelakaan ya dok? Ini satu lagi, iya paling sering biasanya kecelakaan gitu ya. Bisa aja sih kita kalau bicara kecelakaan tuh nggak harus yang ada di jalan raya ya. Artinya misalnya lagi benerin atap di rumah terus jatuh gitu, itu kan juga termasuk salah satu bentuk kecelakaan kerja misalnya gitu ya. Nah ini juga nih salah satunya. Yang di sini yang aneh yang beda tuh apa? Dia ada bengkak ya. Kalau kita lihat ya, ini kayaknya aslinya nggak mungkin segede ini nih tangannya gitu ya. Terus juga akan ada perubahan dari sisi kesimetrisan atau kelurusan dari lengannya. Dan juga disertai dengan masih luka terbuka gitu ya. Boleh next slide lagi. Boleh kita next slide. Oke. Nah, mungkin sebelum ini kayaknya ada definisi deh. Oh slide sebelumnya Slide ya? sebelumnya. Oke. Langsung coba sekali lagi. Slide selanjutnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita masuk ke etiologi atau penyebab ya etiologi, apa sih sebenarnya definisi dari fraktur itu, gitu ya? Jadi fraktur itu artinya adalah, nah ini terputusnya kontinuitas tulang. Jadi mungkin muncul pertanyaan nih bagi masyarakat yang ada di rumah, kontinuitas itu apa sih, gitu ya? Jadi kontinuitas itu adalah satu kesatuan tulang. Jadi tulang itu kan punya struktur yang ibaratnya kalau gampangnya tuh kayak panjang gitu ya. Lalu kemudian ada bagian atau fragmen dari tulang ini yang terputus satu kesatuannya. Harusnya dia lurus jadi satu kesatuan yang utuh, lalu kemudian ada yang terpenggal nih atau terputus. Nah, itulah yang disebut dengan kontinuitas gitu ya. Nah, atau ada juga yang bilang jadi bisa pada tulang atau tulang rawan ya gitu, dan ditambahkan dengan penyebabnya biasanya adalah ruda paksa. Jadi ruda paksa ini ya gampangnya pokoknya buat dimengerti intinya adalah sebuah trauma lah. Oh, ada trauma gitu. Ya, trauma yang melebihi kemampuan atau kapasitas tulang ini menahannya. Sehingga akhirnya satu kesatuannya yang utuh tadi ada yang terputus nih, bagian ataupun fragmennya. Sehingga terjadilah yang namanya fraktur. Gitu. Boleh next slide, etiologi. Nah, penyebabnya itu bisa trauma langsung, trauma tidak langsung, dan juga kelainan patologis. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau trauma langsung itu berarti adanya benturan ataupun trauma yang memang mengenai lokasi tulangnya. Misalnya tadi contohnya kecelakaan tadi, memang tangan kita yang terbentur ke tiang listrik misalnya gitu ya, atau kita terpental-pental nih berapa ratus meter, akhirnya banyak benturan dan tulang ini sudah tidak mampu lagi menahan dorongan atau tekanan tadi akibat ruda paksa tadi gitu, sehingga akhirnya terlepas deh atau ada bagian fragmennya yang terputus gitu. Atau bisa juga trauma tidak langsung. Jadi titik benturannya tuh dengan tempat frakturnya sebenarnya dia berjauhan. Tapi dampaknya itu dia satu kesatuan gitu. Misalnya satu jalur gitu, Dok? Iya, satu jalur. Misalnya kayak kita jatuhnya itu tangan kita nopang gini. Iya. Nopang berat badan kita. Iya. Tapi karena betul tekanannya. Tapi karena dayanya itu tadi terlalu berlebihan, bukan cuma ini aja nih sebenarnya yang bisa patah, bisa aja ke atasnya juga. Oh, gitu. Gitu ya. Atau yang ketiga yaitu sebuah kelainan patologis. Jadi kalau kelainan patologis ini mungkin yang bahasa yang baru pertama kali untuk masyarakat di rumah dengar. Patologis itu apa sih, Dok? Gitu ya. Jadi patologis ini sebuah penyakit. Jadi awalnya ada penyakit yang mengenai tulang yang membuat akhirnya kepadatan tulang itu menjadi lebih rendah atau menjadi lebih rapuh. Oke, baik Gitu. dokter. Nanti kita bahas lagi mengenai patologis ini lebih rincinya lagi ya dok ya di siap. berikutnya, segmen berikutnya. Istirahat dulu dok. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.